8 keutamaan Nabi Muhammad. Ada yang ingat sebelum masuk? Allah mengangkat beban, itu yang pertama. Maka syariat yang kita dapat hari ini itu syariat yang sudah diringankan. Yang kedua, biar saya ulang nih, kayaknya hafalannya rusak semua nih. Al-ikram birrahmatil khassah. Allah memuliakan umat ini dengan rahmah khassah, rahmat yang spesial, yaitu Nabi Muhammad itu sendiri sebagai rahmatan lil alamin. Maka aneh jika ada umat Nabi Muhammad tapi di kolbunya kurang ada rahmat, ya, yang ada benci kesumat, itu aneh. Kajian-kajian tentang Nabi Muhammad harus dihidupkan lagi dengan kajian yang sesungguhnya, yaitu spirit rahmatan lil alamin, ya. Yang ketiga, Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad ummatan wasata. Kita di akhir tapi disebut umat pertengahan. Apa maksud pertengahan? Tidak condong ke kiri, tidak condong ke kanan, tidak condong ke barat, tidak condong ke timur. Umat ini bukan umat rasis, bukan umat yang berdiri atas suku. Maka dalam ungkapan umat Muhammad itu di situ ada Arab, ada Yahudi, ada Jawa, ada Sunda, ada Bugis, ada siapa aja, ada Cina. Kita nggak benci orang Yahudi karena bangsa Yahudi, tapi kalau mereka injak-injak kita baru kita benci. Seperti Nabi tidak pernah menyerang Bani Quraizah, klan Yahudi Arab yang ada di Madinah, sampai mereka melanggar MOU politik yang itu berbahaya. Nabi tidak bunuh seorang Nasrani karena dia Nasrani, tapi Nabi memerangi mereka karena mereka berkhianat. Itu baru. Maka kita tidak benci Cina karena materi sipit. Kita nggak benci Rusia karena dia negerinya dulu ada komunis. Kita nggak benci kepada orang Yahudi karena dia agama Yahudi. Enggak. Kita agama yang membawa rahmat untuk semua. Semoga rahmat ini bisa melebur semua pemahaman mereka, ya. Sebenarnya dulu Soekarno itu pengen melebur, maka dibuat Nasakom tapi gagal, ya. Tapi dia gagal, ya. Semoga ijtihadnya dihargai oleh Allah SWT dan dia diampuni, karena semua pemimpin pasti tidak ada yang sempurna. Maka di akhirnya beliau pun terlibat konspirasi. Tanpa beliau mau, beliau terlibat, ya. Nasakom itu sudah nggak komunis, sudah nggak agamis, sudah nggak nasionalis, sudah gabungan, Pak. Ya, orang kalau tidak A tidak B, tapi dua-duanya dia cover, dia ikuti, dia tidak jadi A, dia jadi B. Nah, itulah Soekarno. Di dalam kolbunya ada nur, namanya nur jam'iyah, nur menggabungkan semua. Nah, dan orang-orang di zaman itu tidak siap, ya. Nah, Nabi Muhammad SAW tidak membenci suatu suku karena suku tersebut, tapi karena mereka melanggar baru, ya. Kalau komunis ganggu kita, kita lawan. Nah, dan negara kita melawan komunisnya juga sudah parah juga. Dan kita mendapatkan kabar bahwa komunis jahat, tapi pemberantasan komunis juga jahat, benar nggak? Tanpa sidang, tanpa ini juga kemudian jadi masalah dalam masalah kemanusiaan. Padahal di dalam Quran dikatakan idfa billati hiya ahsan, tanggapi, balas dengan cara yang lebih baik. Tapi itulah sejarah masa lalu. Saya berdoa semoga itu tidak terjadi lagi ke depan. Semoga tidak muncul, ya, kebangkitan komunis baru, tidak muncul liberal-liberal baru, ya, pluralisme baru. Kita nggak perlu itu. Kita cukup dengan rahmatan lil alamin, ya. Semoga kita tidak terpolarisasi. Nanti disebut wah, ulama ini pro komunisme, anti komunis, nggak perlu. Itu masa lalu. Lupakan itu. Ulama ini liberal, ulama ini tidak liberal, jangan, ya. Ini yang disebut wasata. Umat yang wasata. Apa arti wasata? Pertengahan. Jika memang yang di depan saya yang mendengarkan hari ini, pagi ini, umat yang wasata yang disebutkan, insya Allah di kolbunya ada kelapangan. Ini ciri-ciri orang yang disebut ummatan wasata. Yang berikut,
Udah berapa tuh? Allah memberikan kemudahan yang banyak kepada umat ini. Dahulu ada syariat-syariat yang memberatkan, seperti taubatnya Bani Israel dengan membunuh diri. Benar? Coba, antum disuruh bunuh diri mau gak? Nggak mau ya? Tapi di Korea hampir tiap hari ada orang bunuh diri. Sayang sekali anak-anak muda hari ini gaya Korea-Koreaan, ya. Nonton Korea nonton aja, tapi jangan bawa hidup mereka ke sini. Hidup di Indonesia itu sudah sangat ideal, Pak, serius. Ya, santai, masa depan cerah, ya. Insya Allah hidup di Indonesia sudah enak. Cuma karena kita melirik kepada yang indah di seberang, kita lupa di belakang keindahan mereka ada ketegangan yang luar biasa. Coba di Indonesia orang yang bunuh diri banyak nggak? Padahal katanya hidup susah. Lebih susah sekarang atau zaman Soeharto? Sekarang? Waduh, kayaknya gagal belajar nih. Lebih susah zaman Soeharto atau zaman Soekarno? Yang mana Soekarno? Jadi ternyata zaman itu secara fasilitas semakin kesini semakin mudah, semakin kemundur itu semakin sulit. Tapi karena ajaran rasa syukur tidak diberikan kepada umat, maka orang suka mengumpat. Ya, dulu masih dapat beras ini nggak? Beras apa namanya? Raskin masih dapat nggak? Saya produk itu, Pak. Ya. Katanya zaman Soeharto lebih enak. Enggak kok. Rata orang sulit. Tapi karena beritanya indah-indah, orang tidak merasa hidupnya sulit. Nah sekarang itu beritanya banyakan yang sulit. Padahal hidup sudah nyaman. Dulu nelfon 5 menit di warung apa namanya? Di berapa bayarnya? 50.000 ya kan? Sekarang nelfon kayaknya orang lebih milih tidak punya pulsa, tidak makan daripada tidak punya data. Zaman sudah berubah. Nah, ini yusrul syariah al-Muhammadiyah. Syariat tambah mudah, fasilitas tambah mudah. Fasilitas tambah mudah. Apa aja dimudahkan oleh Allah SWT.